Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Wandi Vlog. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga baik-baik aja ya di masa pandemi kayak gini. Ya, oke. Sekarang aku lagi riding nyantai aja. Kebetulan pas lagi sore nggak ada kerjaan, jadi kebetulan lagi nyari konten aja, gimana konten yang pas gitu ya kan. Maklum masih youtuber pemula teman-teman. Oke, mungkin sudah banyak yang tahu ya untuk konten kali ini aku bakal bahas apa. Untuk vlog kali ini aku bakal membahas Aerox V1. Apakah bakal masih worth it di tahun 2001 ini sampai 2022. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya ada beberapa temanku juga yang nanya teman-teman, nggak sedikit, nggak banyak juga ya kan. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu ya untuk Aerox V1 ini. Aduh, macet banget nih. Bentar ya teman-teman, kita lewatin situasi jalan ini dulu baru bisa lanjut vlog biar lebih konsen aja gitu. Maklum untuk di pasar Rawainda ini selalu ramai teman-teman sore hari. Kalau belum ada yang tahu, aku lagi di kota Bontang teman-teman. Ini pasar Rawainda yang ada di Bontang, cukup ramai untuk sore. Oke, tadi pembahasannya sampai mana ya? Oh ya, sampai Aerox V1 apakah worth it di tahun 2021 sampai 2022 gitu ya. Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan ini, sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit mengenai Aerox V1 ini. Oke, kebetulan aku di sini pengguna Aerox V1 teman-teman. Aerox V1 ini punyaku. Aku ngambil di dealer waktu itu pada tahun 2019. Jadi pada saat itu warna dari Aerox V1 berubah. Ada warna kuning stabilo, versi warna kuning stabilo kombinasi abu-abu. Aku ngambil yang tipe standar karena memang untuk tipe standar di warna kuning stabilo ini teman-teman. Oke, untuk soal pertanyaan apakah worth it, kalau ditanya worth it, aku jelasin dulu. Aman, go. Apakah worth it di tahun 2021? Apakah masih worth it di tahun 2021? Oke, sebelum aku menjawab, kita bahas tuntas dulu deh dari Aerox V1 ini. Kita mulai dari bagian depan aja kali ya. Bagian depan bawah. Oke, kita mulai dari roda atau ban. Untuk tipe ban Aerox bawaan standar, ini komponnya menurut aku masih keras teman-teman, tapi cukup normal untuk pemakaian yang orang baru pertama kali pakai Aerox atau skutik yang ber-cc besar gitu. Tapi kalau menurut aku selama pakai touring berkali-kali gitu kan, maksudnya udah sering lah sebelum pandemi atau pas pandemi kemarin lah, yang aku rasain sih nggak terlalu soft, masih cukup keras menurutku. Kecuali buat kalian yang baru atau maksudnya kecuali buat kalian yang punya boncengan yang berbobot badan kurang lebih 50-an lah, 50 kilo atau 60 kilo mungkin masih bisa 50 kilo ya, sekitar 50 ke bawah lah. 50 ke bawah itu udah enak banget di bawah boncengan. Itu bannya terasa enak teman-teman, nggak keras kalau kalian bawa sendirian. Jadi solusinya adalah kalau kalian misalnya ngerasa kalau misalnya jadi beli Aerox ini, solusinya gampang, kalian langsung ganti ban seperti itu. Cuman untuk banku sampai sekarang dari keluaran dealer belum aku ganti teman-teman, dan kembangannya masih bagus.
Ya memang ada sedikit keluhan sampai sekarang sih, nggak terlalu soft, masih cukup keras. Memang belum ada budget teman-teman. Belum ada budget buat aku buat ganti ban. Nah itu satu, kita mulai dari ban. Kemudian kita naik sedikit di bagian atas depan, alias di bagian batok atau speedometer. Oke, untuk di bagian speedometer ini Aerox Connect, Aerox Connect lagi, Aerox V1 ya kan. Untuk tipe standar seperti punyaku ini ya, ini sebenarnya sudah cukup lengkap teman-teman informasi yang diberikan untuk penggunanya, seperti ada trip, kemudian apa namanya ini, F-Eco. Mungkin F-Eco ini aku nggak terlalu ngerti ya, nanti bakal aku coba jelasin di jalan. Kemudian ada baterai, aki, seperti itu kan. Kemudian apa lagi nih, odo. Nah itu berguna banget buat kalian, khususnya buat kalian para riders atau lagi touring. Jadi untuk melihat kondisi odometer, kemudian kondisi baterai itu sangat penting teman-teman. Kemudian ada apa lagi ya, tempat pengecasan yang sudah disediakan oleh pihak Yamaha untuk Yamaha Aerox ini teman-teman. Untuk tempat pengecasan apa ya, mungkin sudah banyak yang tahu ya, ada di sebelah sini nih. Ini laci nih, tinggal dibuka aja nih. Nah untuk tempat pengecasan ini kalian harus beli kabelnya lagi terpisah teman-teman. Untuk tempatnya bisa kalian cari di counter HP, bilang aja beli kabel cas untuk pengecasan soket di motor seperti itu, nanti bakal tawarin banyak jenisnya. Jadi kalau misalnya kalian ngarepnya bisa ngecas dari kabel HP langsung, itu nggak bisa teman-teman. Kalian harus beli kabel bawaannya lagi atau secara terpisah. Kemudian apa lagi ya, kita lanjut kemana? Mungkin itu aja ya yang bakal aku bahas di bagian depan. Kemudian dari mana lagi nih? Dari sisi stang. Oke, dari sisi stang atau kokpit yang biasa orang bilang gitu kan. Jadi untuk posisi kokpit atau stang Aerox ini cukup nyaman teman-teman. Aku yang bertinggi lagi. Aku yang tinggi 170 cm, berat 66 kilo atau 67 kilo. Ini sangat nyaman teman-teman. Jadi tangan tuh nggak bengkok, nggak sampai bengkok. Biasanya kan kalau orang terlalu tinggi bengkok tuh kalau dari posisi duduk. Ini enggak, nyaman aja. Ini bisa dilihat. Jadi untuk posisi stang ini sudah dirancang sesuai untuk orang Asia atau untuk orang Asia mungkin ya, dari pihak Yamaha, demi kenyamanan si pengguna atau konsumen. Jadi teman-teman yang mau beli Aerox tidak perlu khawatir lagi, untuk posisi kenyamanannya sudah tidak usah diragukan lagi. Kemudian kita bahas dari apa lagi nih? Tadi dari sisi dari sisi part gitu kan, part lagi dari sisi fitur yang ditawarkan seperti itu kan. Kemudian adanya fitur lampu LED. Nah mungkin ini sebagian orang banyak yang bertanya, kok motor baru sebagian ada yang masih lampu bohlam seperti itu kan. Nah itu sebenarnya aku nggak bisa jawab teman-teman, itu tergantung dari pihak Yamaha-nya. Kalau di sini aku bakal bahas kenapa Aerox sudah pakai lampu LED ya, karena memang Yamaha sudah tahu betul kondisi untuk transportasi khususnya motor di zaman sekarang, harusnya sudah pakai lampu LED, dan ya sudah pakai lampu LED untuk lampu depan, kemudian lampu belakang. Cuman sayangnya untuk lampu rating depan dan belakang masih bohlam. Kalau untuk masih bohlam ini sebenarnya kalian nggak perlu ragu lagi sih sebenarnya. Yuk kita lurus saja. Jadi untuk lampu bohlam ini sebenarnya kalian nggak perlu ragu sih. Kalian cukup beli di bengkel untuk lampu LED rating. Harganya cukup terjangkau teman-teman.
ya nggak sampai 40.000, 50.000 lah sudah dapat 2 biji. Kemudian apalagi ya, dari jok. Oke, untuk Aerox V1 ini joknya cukup luas teman-teman, taruh helm halves bisa masuk, kemudian belanjaan seperti itu ya, masih cukup nyaman lah, sangat nyaman sih kalau aku merasa, kalau aku menurutku pribadi sih. Jadi untuk urusan jok Aerox ini nggak usah dipertanyakan lagi deh. Buat kalian yang mau upgrade dari misalnya skutik yang kecil ke skutik besar seperti Aerox ini cocok banget buat kalian, sangat worth it lah. Kemudian apalagi ya, selanjutnya dari fitur part modifikasi. Untuk part modifikasi yang ada di Aerox ini sudah sangat banyak tersedia di toko variasi teman-teman. Buat kalian yang punya Aerox bersyukurlah, karena untuk untuk part-part modifikasi untuk Aerox ini sangat melimpah, mulai dari winglet, kemudian mulai dari winglet, kemudian windshield, kemudian lampu alis, kemudian lampu proji, kemudian apalagi ya, spion bar end seperti punya aku ini teman-teman. Kemudian apalagi ya, variasi, bahkan sampai variasi speedometer Aerox pun ada seperti itu. Kalian bisa bebas pilih warnanya. Kemudian velg, kemudian apalagi ya, banyak banget lah, aku nggak bisa nyebutin satu-satu ya kan. Jadi part modifikasi ini kalian tidak perlu ragu lagi untuk mencari di toko variasi terdekat, karena memang sudah disediakan teman-teman. Bahkan sampai kelistrikan pun di sini ada aku ganti sedikit ya. Sebelumnya kan Aerox belum punya lampu hazard ya. Lampu hazard ini aku sudah pasang teman-teman di toko variasi. Harganya kalau nggak salah 45.000 nih. Bisa nyala rating 2 sekaligus. Jadi fungsinya ketika lagi urgent atau memang kita lagi konvoy seperti itu kan bisa dinyalakan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian apalagi nih untuk jok lagi. Tadi kan kita bahas part modifikasi lah ya. Apalagi ya modifikasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa kasih di kolom komentar ya. Oh ya, untuk shock belakang, kemudian shock depan. Nah ini untuk shock belakang menarik nih. Ada banyak variasi yang bahkan sudah lama ya untuk Aerox V1 ini ya, mulai dari Ohlins, merek ternama, kemudian ISS, kemudian RCB, kemudian KTC, ya banyak lah. Teman-teman bisa nilai sendiri, bisa tahu sendiri. Kemudian dari apa lagi ya, itu dari sisi plusnya ya, aku bahas dulu ya, yang bakal aku bahas dari tadi. Untuk sisi negatifnya nanti bakal aku bahas yang selama aku alami. Kemudian apa lagi ya, dari kondisi jok mungkin ya, kita beralih ke kondisi lagi. Kita bahas dari jok Aerox, itu masuk ke kriteria fitur. Jadi untuk jok Aerox ini, Aerox V1 khususnya ya, aku belum nyoba si Aerox Connected joknya soft atau enggak. Untuk jok Aerox V1 ini cukup soft teman-teman, enggak keras. Untuk aku pribadi sih cukup nyaman, dan selama aku touring pun contoh dari Kota Bontang ke Samarinda waktu itu, kemudian ke Handul, kemudian main ke Sangatta juga, ya cukup soft bagi aku. Kalau dibilang keras enggak, dibilang lembut banget enggak, jadi di tengah-tengah lah. Jadi ya udah lumayan lah, cukup nyaman, menurut aku nyaman. Kemudian apa lagi ya, mungkin ini kita bahas sisi kekurangan mungkin ya selanjutnya ya. Oke. Untuk kekurangan yaitu di bagian CVT. Oke. Sudah berapa bulan ya aku waktu itu pernah, kalau nggak salah, waktu 5 bulan yang lalu
Jadi puliku tuh lepas teman-teman di bagian CVT, baut pulinya lepas. Jadi waktu pada saat di jalan, motorku tiba-tiba nggak bisa digas, gitu ya. Bunyi nyaring tiba-tiba di bagian CVT, dan otomatis di bagian CVT ini seperti ada bunyi kasar yang keras dan nyaring seperti itu. Kemudian aku bawa ke bengkel dan kata temanku, kebetulan temanku ini yang mekanik di bengkel itu, katanya sih memang penyakit bawaannya Aerox salah satunya dari itu. Kadang memang baut dari pulinya sering lepas. Entah aku permasalahan seperti apa, yang jelas ya aku sih ya aja, dan aku minta ganti baut yang bagus seperti itu. Dan akhirnya diganti baut yang ada di bengkel. Kalau nggak salah ukurannya sama aja, cuman mungkin dratnya agak sedikit berbeda, lebih kemakan lah untuk menutupin pulinya itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang pun ya baik-baik aja. Semoga aja nggak sampai kejadian lagi lah ya, jangan sampai. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, mungkin ini sedikit apa ya, sedikit sepele untuk di bagian lampu Aerox, khususnya di lampu belakang, tepatnya di atas plat belakang. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Jadi untuk lampu bawaan dari dealer, lampu pijar ya kalau nggak salah, lampu penerang plat itu, kalau bawaan dari dealer masih bolong teman-teman. Dan aku kaget beli Aeroxnya dari bulan berapa ya? Misalnya aku beli bulan Juni, ketahuannya pada saat aku pegang ternyata panas teman-teman, waktu di bulan atau 4 bulan kemudian teman-teman. Jadi ya aku nggak mikir panjang, kalau sudah panas, ada yang bilang sih kalau panas seperti itu wajar, namanya lampu bohlam. Cuman ya namanya kita ya kan jaga-jaga, langsung aku ganti lampu LED teman-teman. Dan alhasil untuk lampu LED ini lampu LED ini cukup dingin, nggak terlalu panas, ya bisa dibilang nggak panas-panas banget lah, ya cukup nyaman lah pada saat disentuh. Jadi jadi lebih terang juga gitu kan. Jadi ya buat kalian yang sudah punya Aerox belum diganti ya monggo, kalau mau diganti. Kalau nggak diganti ya nggak apa-apa juga sih, cuman kalau menurutku pribadi menyarankan ya diganti aja, toh hasilnya lebih terang, kemudian pada saat dipegang pun nggak panas gitu. Kemudian kita bahas apa lagi ya, kayaknya itu aja sih teman-teman yang bakal bisa aku bagiin. Oke, langsung saja sih gayanya. langsung aja untuk pertanyaan, apakah worth it Aerox P1 ini di tahun 2021 sampai tahun 2022? Oke, untuk jawabannya menurut aku masih worth it. Kalau kalian misalnya punya budget 18 juta beli second, aku saranin sih untuk kondisi second ini kalian cek dulu ya untuk di bagian untuk Aerox ini, mulai dari CVT, kemudian kerusakannya apa aja, lecet apa enggak, kalaupun lecet di bagian mana aja, bakal bisa direstorasi lagi atau enggak. Kemudian apa lagi ya, ya pokoknya seperti itulah. Kalian harus teliti untuk mengecek motor dari owner sebelumnya jika kalian ingin membeli second. Tapi kalau misalnya kalian punya budget untuk Aerox tahun 2021, untuk Aerox versi V1 ini yang generasi pertama, kalau kalian punya budget misalnya seharga baru Aerox V1 ini bawaan dari dealer lah ya, itu sangat masih worth it teman-teman di tahun 2021 ini sampai 2022. Karena kenapa? Karena menurut aku untuk zaman sekarang sudah banyak motor matic yang berusaha besar seperti Vario 150, PCX 1, bahkan ada PCX 160, kemudian NMAX 155. Nah, kalau kalian misalnya belum cukup membeli Aerox Connected dibanding Aerox V1 ini, nah aku saranin untuk
beli Aerox V1 ini aja nggak apa-apa, karena untuk di tahun sekarang Aerox V1 ini masih sangat worth it teman-teman. Apalagi sudah ada fitur pengecasan HP-nya, kemudian lampu depan sudah LED, lampu belakang LED, kemudian apa ya, bentuk dinamis dari Aerox ini sangat sporty ya untuk kalangan muda khususnya. Kemudian apalagi ya, part modifikasi sangat banyak dijual di toko variasi, jok yang lebar, kemudian apalagi ya, pokoknya Aerox ini sangat mewah lah. Jadi jawabannya sangat worth it. Untuk worth it ini dibagi dua pilihan ya teman-teman, yang aku bilang tadi. Kalau kalian misalnya punya duit senilai 18 juta, kalian beli second. Tapi untuk secondnya kalian lihat dulu, kalau misalnya kondisinya bagus, ambil. Tapi kalau misalnya kurang baik, mending kalian nabung dulu deh. Kalau misalnya kondisi secondnya kurang meyakinkan, kalian nabung dulu, mending beli yang baru untuk versi Aerox V1 nya seperti itu. Karena untuk Aerox V1 ini, Aerox 155 V1 ini masih sangat worth it teman-teman, dan untuk bensinnya pun masih terbilang cukup irit lah untuk di kelas 155. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi lah ya. Kecuali kalau misalnya kalian beli bekas, itu patut, yang aku bilang tadi, patut diteliti dulu gitu. Aduh, sorry teman-teman, ngomongnya agak belibet. Jadi tanggapan aku seperti itu teman-teman. Jadi gitulah pendapat aku soal Aerox ini. Apakah masih worth it untuk di tahun 2021? Jadi jawabannya cukup worth it teman-teman. Tapi balik lagi, kalau kalian beli yang second, dilihat dulu kondisinya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya soal pendapat aku untuk Aerox 155 V1 ini. Oke, mungkin segitu aja. Aduh, salah lagi. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru mau mencari Aerox V1 untuk di tahun 2021 sampai 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bantu channel ini juga untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, dan untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dua lagi deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.